Leon, aku. Waktu itu, tepat malam tahun baru, 6 tahun lalu. Aku menghabiskan satu malam terlarang bersama Flora. Dek. Tubuh Leon mendadak beku, ia nampak tertegun menatap Bara yang baru saja menyampaikan sebuah fakta mengejutkan. Ya, ia masih berusaha untuk mencerna semua ucapan yang disampaikan sahabatnya itu. Bukan karena cemburu namun Leon berpikir, apa semua yang ia dengar itu benar. Rasanya sulit untuk dipercaya tetapi ia tahu saat ini Bara sedang tidak bercanda. Setelah menyampaikan semua yang ia sembunyikan selama 6 tahun tidak membuat Bara merasa lega. Sekarang ia harus menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kemungkinan terburuk adalah ia bukan hanya akan kehilangan Leon tetapi juga Lily, Bu Ranti dan kehangatan keluarga yang selama ini menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya. Sekarang aku pasrah. Apapun yang akan kamu lakukan kepadaku, aku tidak akan melawan. Jika kamu meminta aku terjun ke sungai di bawah sana, akan aku lakukan. Kesalahanku begitu besar. Bara yang nampak frustasi mulai tertunduk dengan isak tangis yang terdengar lirih. Dulu, ia sering berandai-andai, jika suatu saat Leon mengetahui semuanya, apa yang harus ia lakukan agar sahabatnya itu memaafkan. Namun sekarang ia tidak lagi memikirkan bagaimana cara agar mendapatkan maaf dari Leon, melainkan ia hanya memikirkan bagaimana menyembuhkan luka yang telah ia torehkan di hati sahabatnya itu. Bukan hanya sekedar kata, ia bersungguh-sungguh saat mengatakan akan mengorbankan nyawanya asal bisa membuat Lon merasa lebih baik. Setelah beberapa saat diam terpaku, Leon melirik sebentar ke samping lalu kembali memandangi air sungai yang mengalir sangat deras di bawah sana. Cek, semua ini. Sungguh kau. Rasa kecewa, sedih, amarah bercampur menjadi satu. Bukan tentang cinta namun tentang kesetiaan dan persahabatan yang sekarang mulai Leon pertanyakan. Apa selama ini keakraban dan waktu yang mereka lewati bersama hanya kepalsuan? Bara menyeka air matanya, ia melangkah mendekati Leon. Aku akan jujur sejujurnya sekarang. Ya, memang benar dulu sekali aku sangat mencintai Flora, bahkan setelah dia menjadi istrimu. Aku selalu membayangkan jika aku berada di posisimu. Aku ingin sekali saja merasakan bagaimana rasanya memiliki dia, mendekapnya dalam pelukku. Bak! Bara jatuh tersungkur di tepi jembatan saat Leon mendaratkan satu pukulan tepat di wajahnya. Deru napas Leon memburu hingga dadanya naik turun karena emosi yang mulai membuncah hingga ke ubun-ubun. Dasar bodoh! Aku tidak menyalahkan jika kau menginginkan dia, cinta tak pernah salah. Tapi apa kau tidak sadar jika dia hanya memanfaatkanmu saja waktu itu? Buta karena cinta, kau sungguh kekanak-kanakan. Aku kecewa, karena orang sudah aku anggap saudara tidak lebih dari seorang pengecut, Cih. Leon meraih kunci mobil yang dijatuhkan Bara lalu segera masuk ke dalam mobil. Tanpa mengatakan apapun, ia langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Hari ini Leon merasa sangat terpukul, hingga ia tak lagi bisa memahami arti sebuah ketulusan dan kejujuran. Ya, ia mulai bertanya-tanya apa semua orang yang ia sayangi pada akhirnya akan mengkhianatinya seperti Bara dan Flora. Kemana aku harus pergi, kenapa saat aku begitu mempercayai seseorang, aku akan dikhianati seperti ini? Bara, aku sudah menganggap kamu saudaraku sendiri tapi ternyata selama ini kau menyimpan rahasia yang begitu besar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak ingin kehilanganmu tapi hal yang kau lakukan kepadaku dan Lily sangat tidak bisa aku terima, batin Leon. Ia menginjak pedal gas lebih dalam hingga laju mobil yang ia kendarai hampir menyentuh 100 km per jam. Entah kemana ia akan pergi namun yang jelas, ia ingin mencari tempat untuk menyendiri. Pulang dalam keadaan seperti ini hanya akan membuat anak dan istrinya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi.
Jam di dinding kamar Lily sudah menunjukkan pukul 10 malam saat Zeva baru saja selesai menidurkan putri kecilnya itu. Perlahan ia beranjak keluar dari kamar dan tidak sengaja berpapasan dengan Bu Ranti. "Zeva, suami kamu belum pulang?" "Belum, Ma. Tadi katanya mau pergi bersama Dokter Bara ke lapangan golf." "Ah, masa iya jam segini belum selesai main golf? Kamu coba telepon saja." "Iya, Ma. Kalau begitu Mama ke kamar dulu." Bu Ranti menepuk pundak Zeva lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara Zeva segera melangkah menuruni tangga seraya mencoba untuk menelpon sang suami namun tak ada jawaban. Lagi-lagi ia melihat jam di ponselnya yang sudah menunjukkan pukul 10:15 menit. Kemana dia sebenarnya? Setelah beberapa saat mencoba menelpon Leon namun tak ada jawaban, Zeva berinisiatif untuk menelpon Bara. Sejak siang tadi ia memang sudah curiga ada sesuatu yang terjadi hingga Bara memintanya untuk melabrak Flora di salah satu unit apartemen. "Halo, Dokter Bara. Apa Leon di sana? Kebetulan sekali, aku sekarang di depan rumah. Keluarlah." "Hah?" Zeva segera melangkah cepat menuju pintu utama. Ia membuka kunci pintu itu dan langkah keluar. Ya, benar saja Bara sedang berdiri di depan sana, dengan penampilan yang sangat kacau. Perlahan Zeva melangkah mendekati Bara dengan perasaan campur aduk. Mungkin ia mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya? "Leon mana?" Bara memijat keningnya yang terasa berdenyut. "Aku dan Leon baru saja bertengkar. Ada suatu hal yang tak bisa aku ceritakan sekarang. Aku yakin sekarang dia ada di kantornya, sendirian. Zeva, aku minta tolong temui dia sekarang, dia pasti sangat membutuhkan kamu." Zeva dibuat semakin bingung. Sejak siang tadi Bara terus memintanya untuk melakukan ini dan itu. "Kalian bertengkar?" Bara menganggukkan kepalanya perlahan. Ia sadar telah membuat Leon kecewa dan marah. Meski tidak bisa memutar waktu untuk memperbaiki semuanya, setidaknya Bara berharap kehadiran Zeva akan sedikit menguatkan Leon. "Masuklah. Aku akan mengantar kamu ke kantornya sekarang," ucap Bara sambil membuka pintu depan mobilnya. Sekilas Zeva nampak ragu. Ia takut ini hanya jebakan atau semacamnya tapi dari sorot mata Bara ia bisa melihat kesedihan yang teramat sangat. "Rasanya tidak mungkin kan? Aku percaya Bara adalah sahabat yang baik," batin Zeva. "Tunggu sebentar, aku harus memberitahu Mama dan mengambil jaket." Bara menganggukkan kepalanya perlahan. "Silakan." Selama perjalanan, beberapa kali Zeva menoleh menatap Bara yang fokus menyetir mobilnya. Sebenarnya ia penasaran, apa yang terjadi hingga membuat Leon sampai menyendiri di kantor hingga larut malam. "Tadi aku sudah menemui Flora. Sesuai dengan yang kamu minta, aku memberikan peringatan kepadanya," ucap Zeva pada akhirnya. "Syukurlah. Aku harap dia bisa berhenti keras kepala." "Terima kasih Zeva, aku bersyukur sekarang kamu memutuskan untuk menerima perasaan Leon. Tetaplah setia mendampinginya, jangan pernah mengkhianati kepercayaannya, dia sudah cukup banyak menderita 6 tahun belakangan ini karena mantan istri dan juga sahabat yang tak tahu diri." "Kenapa kamu bicara seperti itu?" tanya Zeva yang terlihat semakin penasaran. "Selain aku, Leon dan Lily juga membutuhkan kamu." Bara tak menggubris pertanyaan Zeva. Ia memilih untuk mempercepat laju kendaraan hingga akhirnya sampai di halaman gedung perusahaan milik Leon. Bara dan Zeva segera turun dari mobil. Terlihat dua orang satpam sedang berjaga di depan sana. "Leon di dalam?" tanya Bara kepada petugas keamanan. "Iya Dok, sejak jam 7 malam tadi sudah di sini, tapi belum keluar juga." "Pak, tolong antar Nona Zeva ke ruangan Leon." "Baik, Dokter Bara," ucap salah seorang petugas keamanan yang sudah mengenal sahabat atasan mereka itu.
Sontak Zeva langsung menoleh menatap Bara yang berdiri tepat di sampingnya. Kamu tidak ikut masuk. Jika kalian ada masalah, bisa dibicarakan baik-baik. Aku akan membantu. Bara tersenyum dengan raut wajah sendu. Ini lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Sekarang aku percayakan Leon dan Lily kepadamu. Mungkin aku. Suara Bara terdengar bergetar, ia kembali tertunduk saat kedua matanya mulai memanas. Setelah beberapa saat ia kembali menatap Zeva yang sedang menunggu jawaban darinya. Aku harus pergi ke suatu tempat dan mungkin tidak akan kembali. Sampaikan permintaan maafku kepada Leon. Sampai jumpa. Bara memutar tubuhnya hendak kembali masuk ke dalam mobil. Namun saat tangannya sudah memegang handle pintu mobil, ia kembali memandang ke arah Zeva. Zeva, kamu istri yang hebat. Jangan pernah kalah dari pelakor seperti Flora. Aku yakin cinta Leon sangat tulus untukmu, jadi bertahanlah di sisinya. Entah kenapa Zeva merasa begitu emosional saat mendengar ucapan Bara yang seolah sedang mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja, jangan khawatir. Tapi kenapa kamu berkata seolah akan pergi jauh? Kamu tidak akan meninggalkan Lily dan Leon kan? Hembusan napas terdengar lirih keluar dari mulut Bara. Ia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Entahlah, tapi Entahlah, aku tidak tahu harus mengatakan apa sekarang, selain selamat tinggal. Bara kembali tersenyum sambil melambaikan tangannya. Aku pergi, masuklah. Tanpa tanggapan apapun, Zeva masih berdiri di sana hingga mobil yang dikendarai Bara melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan halaman perusahaan. Sungguh situasi yang terjadi benar-benar membuatnya bingung dan sedih. Nona, mari kami antar ke atas. Pandangan Zeva segera beralih melihat 3 orang petugas keamanan yang sedang berdiri tak jauh darinya. Iya, terima kasih. Ia segera berbalik melangkah masuk diikuti petugas keamanan tadi. Situasi gedung perusahaan tersebut nampak begitu lengang, sebagian lampu sudah dimatikan, namun Zeva terus melanjutkan langkahnya hingga setelah keluar dari lift, ia bisa melihat ruangan sang suami. Langkahnya terhenti, ia berbalik melihat ketiga petugas keamanan yang sejak tadi mengikutinya dari belakang. Terima kasih sudah mengantar sampai sini. Sekarang kalian boleh pergi. Baik Sekretaris Zeva, sekarang Nona Zeva ini istri Leonard Horowitz, hati-hati kalau bicara. Aku kebiasaan. Lagian Nona Zeva tidak masalah kok, iya kan Nona? Zeva terkekeh kecil mendengar perdebatan ketiga pria itu. Saya masih Zeva yang kalian kenal. Bicara santai saja, tidak apa. Kalau begitu saya masuk. Iya Nona, silakan. Tanpa menunda waktu lagi, Zeva segera melanjutkan langkahnya memasuki ruang kerja Leon. Sesampainya di dalam, ia nampak kesulitan untuk melihat karena sebagian lampu dimatikan, hingga yang tersisa hanya cahaya remang-remang sebagai penerangan. Langkah Zeva terhenti saat pandangannya tertuju kepada Leon yang sedang duduk tertunduk di sudut ruangan. Bukan hanya itu, ia bisa melihat tangan sang suami sedang menggenggam sebotol minuman beralkohol. Zeva mendengus kesal sambil mengepalkan kedua tangannya. Ya, ia tidak mengerti kenapa pria menyukai minuman perusak kesehatan semacam itu. Sesampainya di depan Leon, ia segera duduk bersila lalu merebut botol minuman itu dari tangan Leon. Leonard Horowitz, apa seperti ini caramu menyelesaikan masalah? Leon yang sejak tadi tertunduk, kini menegapkan kepalanya. Ia mengerjap perlahan, untuk memastikan bahwa yang saat ini duduk di hadapannya benar-benar Zeva. Sayang, kau di sini. Cek, apa kamu punya kekuatan sihir? Kenapa kamu selalu datang di saat terburukku? Sial sekali. Ya. Zeva kembali mendengus sambil mencoba mengatur napasnya. Aku memang ditakdirkan untuk selalu ada di saat bahagia dan saat terburukmu. Tapi apa yang kamu lakukan?
kamu berusaha menutupi semua ini dariku dan melampiaskannya dengan minuman. Sayang, sudah aku bilang satu-satunya tempat untuk kamu bersandar itu hanya padaku. Apa aku tidak cukup pantas untuk menjadi tempatmu, berkeluh kesah. Leon kembali tertunduk lalu menggeleng perlahan. Bukan seperti itu. Maafkan aku. Hanya saja apa? Tanya Zeva yang terlihat semakin penasaran. Kepala Leon kembali terangkat, ia menatap Zeva yang sedang menunggu jawaban darinya. Hanya saja aku mulai berpikir, apa setiap orang yang aku sayangi pada akhirnya akan mengkhianati aku seperti Bara dan Flora, termaksud kamu. Apa kelak kamu akan mengkhianatiku seperti mereka? Zeva nampak terdiam menatap sang suami dengan raut wajah sendu. Baru kali ini ia melihat Leon begitu putus asa hingga kembali mempertanyakan keseriusannya dalam menjalani pernikahan ini. Kamu tahu pasti aku tidak akan melakukan itu. Zeva menyeka keringat yang bercucuran dari dahi Leon akibat hawa panas dari minuman yang dikonsumsi tadi. Pengkhianatan itu menyakitkan, aku tahu. Tapi terpuruk bukanlah sebuah jalan keluar untuk sebuah penyelesaian. Zeva merentangkan kedua tangannya sambil tersenyum lebar. Kemarilah, bukankah pelukanku seperti charger yang bisa mengisi energimu? Leon berdecak dengan tatapan sayu. Zeva, apa kau tahu, setiap kamu menenangkan aku ketika terpuruk, aku merasa seperti bayi. Harga diri, wibawa dan ketegasanku sebagai pemimpin perusahaan benar-benar lenyap saat berhadapan denganmu. Kenapa harus heran seperti itu? Saat ini aku bukan berhadapan dengan Leonard Horowitz, tetapi aku sedang berhadapan dengan suamiku. Apa kamu lupa kata-kataku? Di saat dunia tak berpihak, aku akan terus berada tepat di belakangmu. Ketika kamu lelah menghadapi dunia, mundurlah sebentar, kedap aku hingga kamu lupa arti kesedihan. Kedua mata Leon kembali memanas, ia juga tidak mengerti sejak kapan, tapi sekarang ia hanya bisa mengandalkan Zeva. Hanya wanita itu yang mampu meredam amarah di hatinya, menekan ego yang dulunya tak bisa terkendali dan tentu saja membuatnya merasakan arti sebuah ketulusan dan kasih sayang. Come here, ucap Zeva yang masih merentangkan kedua tangannya. Perlahan Leon beringsut ke dalam dekapan sang istri. Ia memeluk erat Zeva dengan kedua mata terpejam. Ia tidak lagi memperdulikan harga dirinya, di pelukan Zeva ia menangis meski tanpa suara. Kesedihan Leon hari ini bukan karena hubungan terlarang yang Bara lakukan bersama Flora, mainkan selama ini ia merasa menjadi orang bodoh yang tidak tahu apapun. Ia menyesali setiap rasa sakit yang ia alami hanya untuk meratapi kepergian wanita yang ternyata tidak lebih dari seekor ular berbisa. Flora bukan hanya berhasil menghancurkan hidup, mimpi dan keluarganya tetapi sekarang mantan istrinya itu juga berhasil menghancurkan persahabatannya. Malam semakin pekat saat Leon dan Zeva duduk berdampingan di sofa ruang kerja. Pandangan mereka sama-sama mengarah ke gedung pencakar langit yang terlihat jelas dari balik dinding kaca ruangan Leon yang tidak tertutup tirai. Helaan napas Zeva terdengar berat saat ia telah mendengar semua penjelasan Leon tentang masalah yang terjadi. Saat alasannya sudah tentang cinta, siapa yang bisa disalahkan? Seseorang yang telah jatuh cinta, terkadang hilang kendali atas dirinya. Aku tahu Dr. Bara bukan pria jahat, dia hanya terjebak. Tetap saja, selama ini dia membohongi aku. Dia bersikap seperti seorang pahlawan untuk Lily tapi lihatlah, aku tidak percaya, kenapa aku menganggap pria seperti itu sebagai seorang saudara. Bak. Au sakit, sayang, ucap Leon sambil mengusap lengannya yang tiba-tiba saja dipukul Zeva. Zeva menatap sang suami dengan sorot mata tajam. Kamu hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kesalahan yang dia lakukan. Tapi apa kamu pernah mempertimbangkan usahanya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama? Tidak kan? Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan Bara berusaha untuk jujur dan melindungi kamu. Kening Leon mengerut bingung.
Melindungi. Ya, dia memintaku untuk menemui Flora. Sepertinya Flora mengancam dan meminta Bara untuk menjebak kamu. Tapi apa yang Bara lakukan? Alih-alih menuruti permintaan Flora, dia malah memberitahuku dan menceritakan kejadian di masa lalu itu kepadamu. Bara berusaha untuk memperbaiki semuanya. Aku yakin dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Situasi mendadak hening, saat Leon tak menanggapi ucapan Zeva dan memilih diam tertegun, memikirkan semua yang istrinya itu katakan. Zeva mendekat dan langsung menyadarkan kepalanya di bahu Leon. Jangan karena satu kehilafan, persahabatan kalian berakhir. Aku akan marah, jika kamu tidak memaafkannya. Dengan raut wajah kesal Leon menggeser posisinya hingga Zeva tak lagi bisa bersandar di pundaknya. Kenapa kamu yang marah? Lagi-lagi Zeva mendengus dengan sorot mata tajam. Seperti sudah kamu ceritakan tadi, Bara tidak punya siapapun kecuali kamu dan keluarga. Di luar semua masalah kalian, Bara adalah dokter spesialis jantung yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk penyembuhan Lily. Jika bukan dia, apa kamu akan mempercayakan Lily kepada dokter lain? Aku rasa Lily pun tidak mau kalau dokter yang menanganinya bukan Bara. Ah sial. Leon mengusap wajahnya dengan kasar saat ucapan sang istri benar adanya. Begitu banyak dokter spesialis di luar sana yang mungkin lebih hebat daripada Bara, namun hanya Bara yang mampu menenangkan Lily dan memberinya semangat untuk terus berjuang bertahan hidup hingga detik ini. Melihat sang suami yang mulai luluh membuat Zeva kembali mendekat, membaringkan kepalanya di atas pangkuan sang suami. Sudahlah, aku tidak bisa melihat kalian seperti ini. Kamu tahu, dalam keadaan yang acak-acakan dia datang dan menjemputku untuk datang kemari. Bara masih sangat mengkhawatirkan kamu. Aku akan memikirkannya nanti.